saudara sudah kasih, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendoakan sampai akan Bapak Laurentius Poniman. Romo, Ibu Zami, Ibu Asri, Bapak Ibu sekalian, saudara-ibu sekalian, selamat datang dan berada dalam. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus pada malam hari ini, karena kita telah diberikan kesehatan dan bisa berkumpul kembali pada malam hari ini untuk mengenang dan mendoakan arwah Bapak Laurentius Poniman yang genap Februari dipanggil Tuhan. Untuk itu marilah kita sebelum mengalami misa kita diberi oleh Romo Adrianus Johannes M. Main SPD. Sebelum misa dimulai, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai misa pada Februari Bapak Laurentius Poniman. Waktu dan tempat mari kita bersama-sama. Kita awali usaha kita dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat malam, berkat dalam. Hamba yang muliakan, keluarga besar, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, perayaan 1000 hari kepergian
Orang-orang yang terkasih, termasuk kepergian Bapak Klaurensius Kurniawan, itu adalah tanda bahwa kita beriman kepada Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah mati, dan mereka lakukan tadi Allah yang setia. Allah yang setia itu adalah Allah yang ada dalam keadaan duka, dalam keadaan suka, dan kapan dan dimanapun kita berada. Ia selalu ada di sana untuk kita. Itu Allah yang setia. Allah yang setia itulah Allah yang telah memanggil Bapak Klaurensius Kurniawan. Di dalam tradisi Jawa ada burung merpati nanti. Melepaskan burung merpati berarti mulai hari esok itu ketulusan menerima segala sesuatu itu dalam iman. Itu arti budaya orang Timur tidak merpati, di Jawa ada merpati. Melepaskan segala sesuatu dan percaya bahwa dalam putihnya merpati itu ketulusan kita melepaskan beliau bersatu dengan Allah. Dalam iman itu kita mendoakan Bapak Klaurensius Kurniawan, menyadari bahwa selama hari-hari hidupnya Bapak Klaurensius ini jatuh dalam kesalahan dan dosa, sama seperti kita sekalian yang sedang sudah dan akan berbuat dosa. Maka di awal perayaan Ekaristi ini marilah kita mohon ampun atas segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria, kepada para malaikat yang Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita mohon berkat untuk mereka semua yang merayakan hari ulang tahun kelahiran mereka pada hari ini. Mohon rahmat kesembuhan untuk mereka yang sementara sakit dan dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Dan kita dengan sejenak kita mempersembahkan seluruh permohonan rahmat yang paling kita butuhkan saat ini kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sumber dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau berkenan memberikan kedamaian abadi kepada saudara kami Bapak Klaurensius Kurniawan yang telah 1000 hari menghadapmu. Kami menyadari bahwa kehidupan ini berasal dari
selalu dengan roh-Mu, agar kami hidup dalam damai sejahtera. Semoga kami selalu mengandalkan Engkau sang sumber hidup sejati dalam perjuangan hidup kami sehari-hari, sambil mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dia dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berikan
Ya Bapa, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, bahwa Tuhan Yesus Kuniman telah meninggalkan keluarga ini 1000 hari yang lalu. Keluarga masih rasa 1000 hari itu sekitar berapa? Hampir 3 tahun. Itu sebenarnya duka telah tiada lagi. Yang ada itu sudah cita pernah berada bersama. Dari bacaan-bacaan suci hari ini itu Pak Mam sudah sering dengar memulai di mana pun bacaan yang ini terus. Bisa di mana-mana mereka bilang mau bacaan di mana. Sebelumnya seperti kamu sudah tahu. Tapi apa yang baru pertanyaannya? Apa yang baru sesungguhnya? Kenapa kita merayakan 1000 hari dan bukan hari-hari yang lain? Kenapa orang harus merayakan peringatan awal? Apa pesannya? Peringatan awal itu yang pertama itu kita menyadari keimanan kita bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan baru di surga. Sehingga pertama-tama itu untuk kita. Ini ungkapan iman keluarga ini dan ungkapan iman kita. Kalau orang tidak beriman ada kehidupan yang baru. Perkumpulan malam ini itu menjadi tidak berarti, bukan untuk makan bersama saja. Ada makan bersama tapi kurang terlalu penting. Tapi karena iman kita, itu yang pertama ungkapan iman kita. Yang kedua bahwa kita yakin setelah kehidupan Bapa Laurentius bersama dengan Tuhan. Kenapa kita membuka luka lama kan orang bilang begitu? Bukankah itu perayaan itu bisa begini? Membuka kenangan lama. Apakah perayaan ditinggalkan itu harus dirayakan? Benar, harus ditinggalkan itu harus dirayakan. Sebab pengalaman ditinggalkan itu justru yang paling berarti dalam hidup kita. Ada banyak pengalaman ditinggalkan itu justru lebih berarti di dalam kehidupan kita. Kehadiran Bapak Laurentius dan keluarga ini dirasakan sungguh-sungguh itu 3 tahun terakhir ini. Kenapa? Kalau sebelumnya itu Bapak Laurentius biasa saja. Lingkungan ini kan biasa saja juga. Kalau kita masih hidup orang anggap kita biasa saja. Kehadiran kita itu tidak menjadi berarti. Kalau seandainya kita hilang dari mereka, baru kehadiran itu berarti. Itu makanya kehilangan itu harus dirayakan. Kepergian itu harus disyukuri. Sebab kepergian dan ketiadaan itu justru kita merasakan orang itu berarti dan ada yang sungguh-sungguh. Itu bukan berarti hanya kematian yang memisahkan, tetapi kehidupan juga. Seorang suami itu tidak merasakan kehadiran istri kalau kamu semua di rumah semuanya beres, datang kantor segala sesuatu beres. Tunggu kamu ada tugas di luar kota ke Jakarta 1 minggu, baru kamu merasakan bagaimana mulai membersihkan segala sesuatu di dalam itu gimana? Kehilangan itu, engkau berarti istrimu itu bukan karena dia ada, tapi karena di saat dia tidak ada. Anggota keluarga kita, anak kita itu berarti kalau mereka ada di situ main game kita rasa pusing sekali. Coba mereka sudah besar dan kuliahnya jauh
sekali kamu merasakan kehilangan mereka saat itu mereka berada dan hadir yang sungguh-sungguh. Jadi kehadiran fisik itu sebenarnya tidak terlalu penting, sebab jiwa itu lebih penting dari fisik. Sebab kita akan kehilangan orang, kita merasa kehilangan ketika fisik itu tidak ada. Itu 1000 hari itu. Bukan membuka luka lama, sebab kita percaya kepada Tuhan yang mengubah air mata menjadi tawa tadi. Membaca pertama kamu selalu kenal ini, bahwa Tuhan selalu mengubah air mata menjadi tawa. Perayaan seperti ini bukan mengingatkan kembali kanan dan sebentar menangis lagi, tidak. Tapi Tuhan yang kita puji dan Tuhan bersyukur kepada Tuhan itu adalah Dia yang mampu mengubah tawa menjadi air mata, dan sebaliknya mengubah air mata menjadi tawa. Itu yang paling penting. Ungkapan iman itu. Kemudian bacaan hari ini, bacaan Injil dan sering kita dengar juga ngomong tentang Yesus yang pergi pulang kepada Bapa dan siapkan tempat untuk kita sekalian. Perayaan 1000 hari itu mengingatkan kita masih bersiar di bumi, bahwa suatu saat nanti kita akan seperti itu juga. Tapi jangan cemas dan takut. Kita beriman kepada Allah yang hidup. Yesus sedang wafat dan namun bangkit. Kita akan hidup bersama Dia, sebab Dia pergi lebih dahulu untuk mempersiapkan jalan untuk kita. Pesan untuk kita pada malam hari ini, kita merayakan 1000 hari Papa Laurentius Poniman. Yang pertama, jangan terlalu tangisi segala sesuatu yang negatif terjadi di dalam kehidupan kita. Karena sebab dalam pengalaman itu justru kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan keluarga, lebih merasakan kehadiran orang lain lebih berarti. Karena di saat kita tangis sentuhan yang biasa saja itu lebih berarti daripada sentuhan di saat kita tertawa. Pengalaman seperti itu harus disyukuri. Pengalaman kita dan waktu harus disyukuri. Malam ini kita harus syukur bahwa keluarga ini pernah hidup bersama dengan beliau. Yang kedua, pesan untuk kita, tangisan boleh, kesedihan itu bagian dari hidup, kehilangan adalah bagian dari hidup. Tapi ingat kita beriman kepada Tuhan yang mampu mengubah air mata menjadi tawa. Akhir bukanlah akhir ketika kita mengalami persoalan hidup kita termasuk kehilangan. Sebab Tuhan menjanjikan selalu ada terang di akhir terowongan yang gelap. Selalu ada terang. Tuhan selalu menjanjikan itu. Dan Tuhan yang setia yang berkenan tadi akan menepati janjinya. Tuhan yang diterima adalah Tuhan yang setia. Yang ketiga, keraguan selalu ada di dalam kehidupan kita. Pertanyaan-pertanyaan tentang hidup ini selalu ada. Tapi yakin satu hal, bahwa Tuhan yang kita milih, Yesus yang kita imani itu adalah Dia yang telah menyediakan tempat untuk hidup, kebahagiaan. Tapi bukan berarti kita menyerah dengan hidup sekarang dan berharap surga yang nanti. Ada banyak orang yang begitu, biarlah saya hidup sekarang, tidak usah berjuang, sebab nanti saya bahagia di surga. Tidak seperti itu. Surga yang kita maksudkan itu adalah surga yang kita alami sudah, sedang, dan akan. Itu artinya surga itu harus kita alami sekarang melalui kasih dan persaudaraan di dalam kehidupan kita. Yang akan kita nanti kita beriman, kita berharap surga yang akan datang. Dan surga itu sudah, sedang, dan akan kita alami. Kalau kasih persaudaraan, justru pengalaman kehilangan keluarga ini menjadi tanda untuk kita untuk lebih bersatu, lebih mengasihi satu sama lain. Kehilangan dia adalah sisi lain dari kasih. Kehilangan itu adalah sisi lain dari kehadiran. Saudara dan saudara terkasih, marilah kita berdiri. Kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Allah yang setia yang telah memanggil Bapak Laurentius Poniman. Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Allah Bapa yang penuh kasih, agar dalam belas kasih-Nya jiwa saudara kita yang telah dipanggil ke rumah Bapa diterima dalam damai dan kebahagiaan abadi. Bagi gereja kudus, semoga gereja selalu menjadi tanda harapan dan kasih Allah bagi semua umat beriman, terutama bagi mereka yang sedang berduka karena kehilangan orang yang mereka cintai. Marilah kita mohon. Bagi jiwa Bapak Atuk kami tercinta Laurentius Poniman yang telah dipanggil Tuhan
mereka senantiasa dikuatkan dalam iman dan pengharapan, serta memperoleh penghiburan sejati dari Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan kebangkitan. Kami mohon. Bagi kita yang hadir dalam peringatan ini, semoga peringatan 1000 hari ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memperdalam iman akan kebangkitan, serta menumbuhkan semangat untuk hidup lebih baik dalam kasih dan pelayanan. Kami mohon. Bagi semua orang yang telah meninggal dunia, terutama mereka yang tidak lagi dikenal oleh siapapun, semoga mereka mengalami kedamaian abadi bersama para kudus dan malaikat di surga. Kami mohon. Allah Bapa kami di surga, demikianlah doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
yang telah 1000 hari menghadapmu ke dalam pangkuan kasih-Mu di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi dengan hati-hatinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihukum menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan dan rohaniwati serta umat kesayangan-Mu. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Laurentius Budiman, yang 1000 hari yang lalu Engkau telah panggil ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, seluruh anggota keluarga besar keluarga ini yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, seluruh anggota keluarga kami masing-masing, terutama Bapak Benedictus Barat, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantara Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, untuk menghadirkan segala sesuatu sebagai tanda bahwa Engkau ada bersama kami. Maka kami mohon berkatilah dua ekor burung merpati di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Engkau telah putus putramu dan Roh Kudus dalam rupa burung merpati, maka kami akan gunakan burung merpati yang sama, melambang dan terus dan cinta kami, menyerahkan saudara kami, Bapa dalam Sirius kembali kita dia. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menganugerahkan benih kehidupan di dalam diri kami masing-masing, dan kehidupan di dalam diri Bapak Laurentius. Maka kami mohon berkatilah tuntun-tuntun bunga ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga bunga ini Engkau berkati menjadi tanda lambang cinta kami terhadap-Mu dan terhadap saudara kami Bapak Laurentius. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah menyambut rezeki surgawi pada peringatan 1000 hari hamba-Mu Bapak Laurentius Puriman berada dalam rumah-Mu yang abadi. Semoga berkat Ekaristi suci ini kami bertekun dalam iman, harapan dan kasih, dan saudara kami Bapak Laurentius itu menjadi penuh bagi kami yang masih melanjutkan pengabdian kami. Semoga kami semua siap siaga selalu menyambut kehadiran-Mu yang menyelamatkan dengan pengenalan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, selamat malam perkenalan untuk kita sekalian. Sebelum berkaca perkenalkan diri, saya ini ke tempat ini tidak kenal satu orang pun. Benar. Karena saya kenal ibu saya yang chat saya. Oh, ibu. Itu bukan karena ibu itu kenal saya, tetapi ibu itu kenal kakak sekolah saya 1 tahun di atas saya. Namanya Bruder Aniko, orang NTT. Tapi sekarang kerjanya di Brasil. Beda di Argentina. Beberapa malam yang lalu beliau telepon bilang, saya punya jejak di Jogja itu masih ada. Dia bilang, dia katakan begitu. Orang kok akan melanjutkan jejak itu? Saya bilang siap untuk melanjutkan jejak senior. Maka saya ada di sini. Baik, saya asalnya dari NTT. Saya Romo, itu tadi mereka bilang Adrianus Johannes Mai, tapi singkatnya Romo John Mai. John Mai saja. Bukan tulis Mei yang bahasa Inggris dan gara-gara hanya I biasa seperti orang Indonesia. Biasanya orang Mei, tapi saya I yang biasa saja. Kalau dalam bahasa daerah kami itu Mai itu artinya datang. Supaya gampang, Romo siapa yang tadi malam pimpin, Romo datang. John Mai itu John datang. Mai itu kalau mau panggil orang Mai. Kalau di NTT hampir semua di NTT atau mungkin bagian timur juga. Jadi saya nama saya itu asal saya itu dari Nusa Tenggara Timur di ND ada yang saya orang ND. Ya, orang ND. Dan saya kerjanya di Seminari Tinggi Santo Paulus Medelloro di Amerika. Seminari terbesar SBD, terbesar di dunia. Karena di sana para materi yang SBD itu jumlahnya 300 orang, projo itu kemungkinan 250 orang. Dan kongregasi lain mungkin 150 atau 200 orang. Jadi sekitar 600 sampai 500 orang. Jadi makanya kami yang membuka bintang-bintang ini datang di mana-mana ada semua. Asal dari sana. Ya. Saya jadi kerja di sana sementara sekarang. Jadi setelah ditaluskan tahun 2020, ini tahun yang kelima jadi imam. Saya ditaluskan di Australia, di Melbourne, Australia. Kemudian saya lanjutkan
filsafat harus studi dulu di Amerika, lanjut studi teologinya di Australia. Kalau kekal sebagai frater, tabisan diakon, tabisan imam, praktik frater, praktik diakon di Australia, di Melbourne. Hampir 5 tahun di Melbourne. Kemudian panggil pula oleh pembesar untuk kerja di Indonesia di Flores. Di paroki 1,5 tahun. Jadi yang begini mau mulai itu kita sudah sering sampai setiap malam di paroki sampai 1,5 tahun. Kemudian dipercayakan oleh pembesar dan Tuhan mau kerja sebagai formator pembina di Seminar Tinggi. Karena pendidikan masih terlalu rendah dan masih belum terlalu pintar, makin orang kirim studi lagi di Jogja. Sekarang saya studi lanjut filsafat S2 di UGM. Makin ini teman. Berapa lama itu barusan ujian habis kemarin semester 1 tahun berenang. Itu artinya lagi 1,5 tahun mau harus masih lama. Jadi kalau seandainya ada keperluan yang sangat mendesak dan mendadak romo paroki Perhalangan, bisa telepon lagi saya langsung, jangan telepon lewat Andiko. Terlalu jauh. Langsung ke saya saja. Jangan melalui saya. Satu dari melalui Andiko lagi, telepon dari Argentina ke saya lagi. Ternyata ada di Jogja. Terima kasih, saya senang berada di tempat ini. Paroki. Oke. Saya biasa bantu di Pugaran dan Kecil. Kalau umat di sekitar Pugaran itu mereka sudah mulai kenalkan. Tapi ini Pak, dari malam saat di depan UNJ memulai juga. Jadi ini malam. Terima kasih, saya senang berada di tempat ini. Bahagia kalau iman tanpa umat itu di mana tidak berfungsi apa. Terima kasih atas bersama kita berdiri, kita mau berdoa. Lupa untuk mengucapkan terima kasih. Yang pertama, Bapak Proviator, terima kasih. Kakak Ketua Wilayah. Sepertinya saya tadi datang pikirnya Romo Vikaris. Kenapa? Berdua itu bukannya persis. Saya merasa diri bahwa saya bukan Roma, jadi berhadapan dengan sangat kudus dan apostolik. Terima kasih. Terima kasih untuk diri Zen dan Protokol. Kita tangan untuk mereka dulu. Dengan perhatian terima kasih. Saya tadi mau tunggu tapi ya biar lanjut saja. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sudah terkasih semua keluarga dari Bapak Laurentius Kuniman, perjalanan hidup kita orang-orang yang kita jumpai, perjalanan pulang ke rumah kita masing-masing, anggota-anggota kita di mana mereka berada, senantiasa dilimpah kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sudah terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada